Ada orang yang mempunyai keyakinan begini, hukum sebab akibat. Lek gak kerja, gak ada duit. Lek gak kerja, gak ada penghasilan. Lek kepengen kerja, lek kepengen duit penghasilan, pengen duit kudu kerja. Seolah-olah dia mendewakan pekerjaan. Satu sisi lain, begitu pasrahnya. Alah rezeki wis ditaning dari Gusti Allah. Rezeki wis diukur, begitu. Iya. Bahwa rezeki kita sudah bener enggak ditentukan? Bener. Berapa rezeki sampai? Loh. Kalau udah ditentukan harusnya udah ngerti berapa ketentuannya. Pertanyaan saya ada dua ya, mohon izin. Yang pertama tentang sholat yang ketika kita sholat dengan memejamkan mata, itu kan secara syariat yang saya tahu makruh. Tetapi ketika misalkan dalam latihan zikir kita dianjurkan untuk memejamkan mata agar bisa konsentrasi ataupun bisa merasakan apa yang ada di dalam. Tapi ketika kita sholat kok memejamkan mata, itu kan hukumnya makruh yang kami tahu seperti itu. Terus bagaimana caranya sholat itu memang bisa merasakan seperti memejamkan mata tanpa memejamkan mata? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan petunjuk atau keinginan kita atau hidayah. Ada kalanya orang itu tidak menginginkan hidayah, tidak menginginkan petunjuk, tetapi Allah memberi. Katakanlah misalkan Sayyidina Umar, Wahsy, itu kan awalnya tidak menginginkan petunjuk, malah memberi. Tetapi ketika Allah menghendaki takwai, akhirnya bisa diberi. Tapi ada kalanya orang itu mengejar hidayah, tapi sampai akhir ternyata tidak dikasih. Ketika mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan aku tak boleh, takutnya nanti larinya ke Qadariyah. Iya. Larinya ke Qadariyah dan Qadariyah Jabariyah. apa Qadariyah Jabariyah? Allah, misalkan kita bekerja, kalau kita bekerja pasti dapat uang, itu Qadariyah. Tapi kalau Jabariyahnya kan sesuatu itu sudah Allah tentukan. Ada yang mengatakan saya jadi maling itu karena Allah, saya sholat pun karena Allah, jadi semuanya ini karena Allah. Tapi kalau Ahlussunnah kan ada di tengah-tengah, tidak mengandalkan saya bekerja dapat uang, tetapi saya bekerja ini ya usaha saya dikasih pikiran, dikasih kekuatan, dikasih. Tetapi hasilnya nanti yang menentukan adalah inti dari semuanya. Pertanyaannya bagaimana kita mengaplikasikan dari ajaran Ahlussunnah yang seperti ini. Artinya tidak kok ini saya, dan satunya tidak hanya Allah. Artinya kalau orang masuk neraka, ya wis pangeran yang kesana. Takutnya nanti saya seperti itu. Gitu. Oke. Yang pertama tentang masalah sholat. Sholat kalau memejamkan mata menurut hukum syar'i, hukumnya makruh. Makruh itu apa? Ya, tidak disukai kan, tapi juga nggak dosa kan. Kodok karo rokok itu makruh kan gitu, ditinggal lebih baik kan, ditinggal lebih. Lalu bagaimana caranya sholat
Karena ada yang mengatakan, menganjurkan agar kamu lebih khusyuk, maka pejamkan matamu. Kan gitu kan? Tapi bagaimana caranya kita itu dalam keadaan membuka mata tapi bisa khusyuk seperti pejamkan mata? Segala sesuatu itu harus dilatih dulu, ya. Segala sesuatu dilatih dulu. Sebenarnya pesan di sana yang paling utama bukan masalah membuka mata atau memejamkan mata. Itu pesan yang paling utama di sana. Bahwa sholat itu yang dinilai oleh Allah, dinilai sholat itu manakala hatinya ingat dan sambung kepada Allah. Jadi misalnya nih, kalau mulai bismillahirrahmanirrahim sampai salam, semuanya itu benar nilainya 100. Semuanya mulai takbiratul ihram sampai salam, artinya tidak perkedot Gusti Allah, maka nilainya sempurna 100, kan gitu. Lalu kalau eling nang Allah kok cuma Allahu Akbar tok, kan yo itu 10. Barangkali kan seperti itu. Jadi intinya bukan masalah melek dan meremnya. Makanya tidak disebut tidak boleh, tapi makruh bahasa jenengan kan gitu. Nanti kalau orang itu udah terlatih, maka nanti akan bisa. Makanya sesuatu itu harus dilatih. Dan menyangkut ini pula ada dalam kehidupan bermasyarakat caranya orang sholat. Ada enggak? Ini menjelang puasa nih. Taraweh 23 rakaat 7 menit. Ada, padahal 23 rakaat cuma dilaksanakan 7. Wow, keren, gitu kan? Maka dalam sholat, dalam tata cara sholat, ya, kalau sudah masalah bagaimana dia membuka mata tapi bisa khusyuk, bisa fokus, bisa seperti orang, ya, itu tergantung dari latihan saja. Kalau udah kebiasaan enggak, nanti bisa. Oke. Nah, prakteknya juga diperluas sholat. Ada orang yang sholat itu bader, cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang pelan. Lillahi ta'ala. 2 rakaat setengah jam. Ada kan? Ada. Terus ada yang sholat biasa-biasa. Terlalu cepat enggak? Terlalu lambat enggak? Dari 3 ini mana yang benar? Benar semua, ada yang tengah-tengah. Oke. Yang tengah-tengah itu berarti yang standar ya. Alasan sampean apa? Loh, ini ada yang sholat bukan masalah jamaah dan munfarid, tapi ada yang melakukannya cepat, ada yang begitu lambat, ada yang biasa-biasa. Yang benar mana? Nah, benar semua ya? Alasannya? Maksudnya gimana? Oke. Kalau masalah makom, ini guru punya pertanyaan sama seperti ini. Ini sing bener. Sing tengah yai. Alasannya? Ya kan sedung. Nah, berarti alasan yang bisa diterima. Benar semua, tapi bisa salah semua ini. Bener semua, sing cepet bener, asalkan dia tahu siapa yang dikejar. Sopo sing diuber. Dia pelan, bener, asalkan dia tahu siapa yang ditunggu. Dia pelan dan dia standar, biasa-biasa, bener, asalkan dia tahu siapa yang dia barengi. Ada orang yang sholatnya cepat, Allah, karena dia kejar Tuhan di hatinya. Engkau nek rada alon titik, agak lambat dikit, hilang sembarang. Jadi mumpung gurung hilang, tak cepeti. Ada.
Coba bayangkan, sudah syarat rukunnya taraweh 23 rakaat 7 menit. Tolipin gitu kan. Akhirnya bingung, jamaahnya bingung. Tapi beliau sebagai imam udah punya dasar. Kalau saya pelan, nanti hilang pikiran saya, ingat sembarang. Selagi pikiran saya nggak ingat sesuatu, hanya menghadap Allah, saya cepatkan sholat saya. Benar. Jadi dia cepat karena dia tahu siapa yang dia kejar. Dia pelan karena benar siapa yang ditunggu. Masih konsentrasi dulu, masih nata dulu. Allah, si ono ketok muncul. Lillahi ta'ala. Allah. Karena masih nunggu. Gitu kan? Nunggu menyatunya hati dan pikiran dengan Tuhannya. Jadi sembayangi alon terlepas dari alon dan cepatnya menurut syariat. Kalau Rasulullah jadi imam, lihat dulu makmumnya. Kalau makmumnya si muda-muda kelas maseko ya toh, dihin lehan, main, banter dak apa. Tapi kesedolongane Pak. Pak Jamin ya rada nyantai. Dengkule wis linu kan gitu. Sesuaikan dengan jamaahnya. Tapi kalau sholat sendirian 2 rakaat bisa 2 jam. Rasulullah. Ini tentang sholat, Mas Jaka nggih, Mas Zakaria nggih. Lalu berikutnya bagaimana tentang pemahaman? Ada seorang yang mengatakan, ini sudah saya singgung ya pertemuan yang minggu kemarin atau apa itu dari pertanyaan Pak Sugiono nggih. Berarti diam aja ya gitu kan? Ada orang yang mempunyai keyakinan begini. Hukum sebab akibat. Lek gak kerja gak ada duit. Lek gak kerja gak ada penghasilan. Lek kepengen kerja lek kepengen duit penghasilan, pengen duit kudu kerja. Seolah-olah dia mendewakan pekerjaan. Satu sisi lain begitu pasrahnya. Lah rezeki wis ditaning dari Gusti Allah. Rezeki wis diukur, begitu? Iya. Bahwa rezeki kita sudah bener enggak ditentukan? Bener. Berapa rezeki sampai? Loh. Kalau udah ditentukan harusnya udah ngerti berapa ketentuannya. Bojok rek kepek taker ben Allah sampai takerna. Loh, enggak tahu. Ini kan kalimat-kalimat ini loh Pak. Ngapain ngoyo-ngoyo? Oh rezeki kita sudah diukur oleh Allah. Kita tahu enggak berapa ukurannya? Kalau kita mengatakan rezeki sudah diukur oleh Allah, seharusnya kita tahu ukurannya berapa. Jadi sebenarnya rezeki kita itu sudah ditentukan. Artinya ditentukan adanya. Mesti ono rezeki kita tuh ada. Bukan ditentukan jumlahnya. Itu loh. Kalau kita melihat jumlahnya, kita lihat dohir lagi kan? Lihat benda lagi kan? Nah, dohir benda itu nggak ada yang semuanya nilainya relatif Pak. Semuanya nilainya relatif. Apa relatif itu? Tergantung kan? Coba nih contoh. Kita punya uang 1 lembar 100.000 rupiah. Kalau angkanya itu dibawa kemanapun tetap 100.000. Tapi nilai 100.000 itu yang relatif. Kadang suatu saat uang 100.000 itu nggak terlalu kecil pun nggak terlalu besar bagi kita karena kita udah terbiasa. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Kita nemu aja nggak terlalu girang, kita kehilangan pun nggak terlalu susah, kan? Tapi suatu saat yang berbeda bisa saja 100.000 itu nggak ada nilainya,
Kita baru nyelesain kontrak, berapa kita sebulan, thread. 100.000 nggak ada. Kejangkan hilang 1 lembar, 10 lembar hilang nggak noleh. Tapi satu saat 100.000 sangat berharga sekali. Ketika kita udah nggak punya apa-apa lagi, yang mau dijual nggak apa, itu kita cuma punyanya bernilai enggak. Nah itu relatif. Jadi kalau kita bergantung kepada yang relatif, kita nggak akan punya pendirian. Ini dua-duanya, makanya saya bilang orang yang sekuler, orang yang urusan ke dunia kan dianggapnya bagian kiri. Urusan dunia kan, yang urusan akhirat bagian. Cuma sayangnya yang kiri terlalu ke kiri, mendewa-dewakan. Itu ada Fir'aun gitu. Karena iki oleh usahaku, oleh kerjaku, oleh aku, dan segala macam. Terus yang satu, yang ke kanan, terlalu ke kanan, pasrah nang nasib, senden nang takdir. Wis gak ngono, rezeki wis ana sing ngatur, ana taningane dhewe. Lek wadahe sak gelas gak kira dikek sak ceret. Ya iyalah. Lek wadahe gelas mosok kate dikek sak ceret, ya numplak rusak kabeh liyane. Tapi kalau pemahaman kita, rezeki sudah ditentukan. Sudah ditentukan apanya? Kalau rezeki kita sudah ditentukan, pasti ada Pak. Selagi tidak ada binatang melata pun yang berjalan di muka bumi tanpa Allah siapkan rezekinya pasti ada. Nah, cuman kita tidak tahu ukurannya berapa. Jadi kalau sama ngomong, oh, rezeki taker. Tanya, takerannya berapa? Tahu enggak? Lo enggak tahu kok. Kalau udah tahu enggak bisa dirubah tuh namanya, Pak. Kalau udah enggak, kalau masih enggak tahu, ini kok kan. Boleh ada sedikit dia ya, coba cengkir, bocor, apa, gembor gitu. Jadi tidak boleh kita pasrah atau bersandar pada nasib yang salah, Pak. Maka juga tasawuf itu seiring peradaban manusia itu pemahamannya berubah. Kalau dulu yang di tasawuf orang yang sudah tidak mau tahu kepada keduniawian, dia mengasingkan diri, Pak, camping dan segala macam. Nah, karena memang masanya boleh saja. Tapi kalau udah sekarang tidak lagi. Jadi yang kiri ditarik biar enggak terlalu ke kiri, yang kanan juga kita tarik biar enggak terlalu ke kanan. Tujuannya apa? Keseimbangan. Islam itu seimbang, Pak. Fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunyane apik, akhirate bagus, gitu loh. Nah, ini nanti insya Allah di tingkat 2 ya, kita akan bahas pola pikir orang yang seperti ini. Dia mendewakan, pokoknya lek kepengin duit, pengen penghasilan kudu lek gak kerja, udah kira nyekel, ada nggak? Terus apa yang terjadi berikutnya orang yang punya mindset seperti itu? Nanti kita lihat aja di tingkat 2 nanti saya bongkar, termasuk jari mau senden apa jari. Ada pola pikir orang. Jadi tidak benar juga ketika dia mempertuhankan upaya. Saya dapat karena upayaku, karena hasilku, karena perjuanganku, akunya di depan. Yang satu, laopo, kenapa susah-susah? Kalau rezeki sudah disiapkan, rezeki sudah ditentukan. Kalau Allah berkehendak kaya, kita jadi kaya. Dia metok, udah harus soal beda. Celana kita sobek, kita bilang, kalau Allah berkehendak nanti kan udah nyambung sendiri, tapi kita pakai terus. Nyambung belum tentu, tambah lebar mesti, kan gitu. Sebenarnya kan apa? Kebanyakan, Pak, ya orang-orang yang punya prinsip seperti itu
itu kebanyakan orang yang satu pemalas, dua putus asa, tapi berbalut spiritual. Males berbalut, sudah ngapain sudah itu sudah ditentukan. Oh, kalau Allah menghendaki aku kaya, pasti kaya. Dia males sih sebenarnya, cuma bersandar pada spiritual, berbalut spiritual, koyok-koyok omong si pasrah tenan nang Gusti ini padahal gurung yai, bukan makomnya. Ada kan pemikiran-pemikiran. Jadi kalau saya lihat, saya pelajari ya, orang putus asa nih. Cuma berbalut qanaah, nerimo. Padahal putus asa nih. Dia berusaha sabar, tapi hati ini geruwul. Mana ada orang sabar? Nasibku ngene karo Gusti Allah, aku tak terima. Tapi hati ini jadi berontak. Jadi yang susah itu males, yang berselimut atau berbalut spiritual. Putus asa berbalut spiritual. Tapi ketika berpikir, ada saya bekerja, ini karena usahaku, kerja aku. Banyak enggak orang yang kerjanya siang malam enggak tahu waktu, tapi ujung-ujungnya banyak utang? Wow. Jadi mau, karena aku kerja, aku dapat penghasilan. Karena aku berusaha, aku dapat uang. Tapi banyak enggak yang berusaha keras, kerja keras, tapi uang enggak punya, utang banyak? Di mana salah? Di mana kekeliruan? Kok luput dari teorinya? Hah? Ilmunya kan, wah, usaha saya. Karena saya bekerja, saya dapat. Tapi banyak enggak orang yang bekerja siang malam, bahkan sampai lupa semuanya? Tapi bukan harta yang didapat, utang yang ada. Kenapa bisa seperti itu? Kita ikuti materi-materi berikutnya. Bisa dipahami gak? Mas Zakaria ya? Nanti kita latih. Jadi pejamkan mata dalam zikir itu hanya upaya latihan. Karena bukan masalah mata dipejamkan atau bukan masalah lampu dipadamkan, bukan itu. Itu sebuah cara saja, kita cari cara yang terbaik. Paham nggih? Oke, yang lain. Masuk gimana orang kali? Tentang sholat, ayo Mbak Lisa. Gerakan sholat ya. Oke. Yang dulunya 2 rakaat, terus menjadi 4 seperti sekarang lah. Yang saya tanya filosofinya ada gitu kan? Apa gitu kan? Kok ada angkat tangan? Kok ada rukuk sujud kan gitu? Oke. Saya sudah sampaikan bahwa persembahyangan, peribadatan di Arab waktu itu memang sudah budaya kan. Karena di Arab sudah di Mekah sana pusat perdagangan dari semua arah. Jadi banyak orang di sana. Nah, setelah Nabi pun dia akan jadi nabi, beliau masih melakukan seperti itu kan. Sama, budayanya sama. Nah, dia makanya di Mekah itu yang diutamakan adalah iman dan kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru. Gitu kan. Itu cuma kedua. Nah, setelah ke Madinah baru disempurnakan. Tetapi kan pertanyaannya bukan itu yang jenengan maksud. Filosofinya apa dan segala macam. Nah, itu banyak Mbak pendapat-pendapat ulama yang mempunyai inspiratif dan menceritakan ketika Allahu Akbar kenapa harus diangkat tangannya, terus
Kenapa kalau ruku itu kepala dengan punggung harus sejajar? Terus kenapa ada gerakan iktidal? Kenapa ada gerakan sujud? Kenapa ada gerakan ruku di antara duduk di antara dua sujud? Terus kenapa ada salam lagi gitu kan? Untuk filosofi dari itu jenengan bisa cari banyak di YouTube, nanti pendapat-pendapat dan segala macam. Tetapi di sini bukan kapasitas saya, karena saya itu nanti bagian bagaimana hati bisa wusul kepada Allah, nyampe kepada Allah, dan nanti insya Allah ini akan kita bahas di bab taubat, sehingga sholat kita betul-betul bermakna. Biar kita, sekali lagi, filosofi sholat nanti akan kita temukan dengan sendirinya. Bahkan kenapa sampai Rasulullah itu beliau bersabda bahwa kelak di hari kiamat amalan yang pertama kali dihisap adalah sholat. Ketika sholatnya benar, maka yang lain dianggap benar. Ketika sholatnya tidak benar, maka yang lain dianggap. Lalu apa yang melatar belakangi Rasulullah bersabda seperti itu? Lalu apa referensinya, kebenarannya? Sabda Rasulullah, tidak usah nanti besok. Nanti saya terangkan lebih detail tentang itu. Jadi kalau masalah filosofi, Allahu Akbar, akan diangkat. Nah, kita mengakukan bahwa Allah itu maha dari segala-galanya. Kan gitu tuh filosofinya. Nah, kalau kita sujud, kita nyentuh tanah, kita berasal dari tanah, kita nggak ada apa-apanya. Di hadapan Allah kita bukan siapa? Kan salah satu situ. Apa? Filosofinya kenapa? Sama dengan ketika asyhadu alla ilaha illallah. Nah, gitu kan kita tunjuk apa filosofinya kan gitu. Nah, maka nuwun sewu, Pak, nuwun sewu. Salat yang paling tertib, yang paling bagus di Indonesia. Bener. Gak kena didik. Gak oleh, gak sah, segala macam. Coba kalau di Arab. Ya Allah, sembarang macam sholat itu. Ono sing jengking, ono sing gak usah. Udah ada. Ada, Assalamualaikum, mari sudah ada. Jadi di Arab itu kumpulannya dengan segala macam cara orang melakukan sholat. Ya gak ono paidu-paiduan. Gak ada orang yang saling nyalahkan. Wis dewe. Kalau nggak percaya, monggo ikut saya nanti bulan 3 2022, 23, gitu kan? Bener gitu. Jadi di Arab itu, di Mekah khususnya, jadi sholatnya itu banyak yang nggak sama. Kalau di Indonesia misalnya, sholat bergerak 3 kali berturut-turut batal. Bergerak sekali tapi keras, jadi batal loh. Di Arab itu ada yang di depan kasih kursi. Dia sudah baca Fatihah, dia buka Quran, dia baca. Habis itu saruh. Ada yang bawa anak kecil, anaknya lari, ambil, taruh, buat lagi. Ada yang tahiyat akhir itu jengking. Kalau paitu-paituan. Nah filosofinya kan beda lagi nanti itu. Oke, makanya beliau itu dapat petunjuk langsung dari Allah lewat peristiwa Isra Mi'raj itu. Kan gitu. Nah, maka Rasulullah itu tidak banyak menceritakan tentang tata cara sholatnya, tapi langsung beliau aplikasikan, langsung praktekkan. Beliau cuma pesan begini, shollu. Kamu pada madhab imam yang 4 itulah yang menciptakan peraturan dan fikih. Ya toh? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ini
imam-imam fikih nih yang keilmuannya diakui, makanya lebih-lebih orang NU kan bermadhab 4 ini Pak, mengikuti ini aturannya, aturan fikihnya. Baru kemudian diterbitkan lagi dengan kitab Sulam Safina, muncul Arkanul Islamu Khomsatin, gitu kan. Belakangan ini muncul seperti itu. Jadi untuk gerakan-gerakan sholat, peribadatan sholat itu salah satunya cuma ya apa, budaya, kebiasaan sudah orang Arab. Cuman setelah Isra Mi'raj, Nabi ke Madinah, baru semuanya disempurnakan oleh Nabi biar gak terlalu banyak aturannya. Nabi hanya bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kau sebagaimana kau melihat aku salat. Gitu. Nah, makanya jangankan di zaman Nabi cara melaksanakan sekarang itu udah banyak perubahan, berbeda Pak. Ada yang Allahu Akbar, ada. Tapi ada yang Allahu Akbar, ada kan? Tapi ada lagi Allah. Diputar dulu. Ini saya punya temen nih, Mas, saya baca buku nih pendapatnya imam ini. Jadi setelah kita iktidal, setelah ruku, mengatakan bahwa setelah ruku itu tangan sedekap lagi. Jadi sami Allahu liman hamidah, tangan disebut lagi. Ya saya melakukan itu. Setelah lama 4 bulan saya menemukan lagi kitab baru, katanya setelah ruku tangan harus diturunkan. Ya saya turunkan tangan. Nah, kalau begitu sama tidak meniru apa yang beliau sampaikan? Apa? Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kamu nggak melihat Rasulullah, berarti sama sholat niru buku yang kamu baca. Berarti kamu makmumnya kitab yang kamu baca. Jadi ketika kata buku atau kitab yang disebut, wah ini harus seperti ini. Setelah habis ruku, mau berdiri, dia kan harus duduk lagi. Sunnah, baru berdiri. Tapi ada yang langsung berdiri. Nanti kalau kita bahas itu, karena banyak versinya. Lebih-lebih, sekali lagi, lebih-lebih kita di Arab, di Mekah loh ya. Kita langsung melihat betul nih Pak, dengan perbedaannya ini. Mulai di Indonesia Pak, nun sewu, disiplin banget. Butuh ini, gak ini salah, butuh ini bagus lah. Maka jamaah yang ada di Mekah yang pakai rukuk paling dari Asia Tenggara. Umumnya Indonesia, Kuala Lumpur, sebagian Brunei, liane gak nggo rukuk. Gak pakai rukuk. Pakai baju panjang terusan pakai kaos kaki di sini kan itu. Sing kok pakai rokok mau kena nih jamaah atau Indonesia kan. Jadi saya nanti akan lebih menekankan bagaimana sholat itu berefek besar dalam kehidupan kita, bahkan dalam semua sendi kehidupan kita, sehingga kita paham, oh iya ya, ini tahu rahasianya kenapa Rasulullah mengatakan bahwa nanti di hari kiamat sholat yang dibahas dulu, gitu Pak. Karena kalau udah bener sholatnya, insya Allah bener semuanya. Yuk kita buktikan kebenaran sabda Rasulullah seiring perjalanan waktu, gitu kan? Iya Pak, ya? Oke, yang lain? Enggak, Mas Eko? Yang benar itu bagaimana? Oke. Sholat yang benar kita lihat dari sudut pandang apa? Kalau dari sudut pandang syariat, yes, kita wajib melakukan syarat rukunya.
Kalau di kitab Sulam Safina kan ada 17 toh syarat rukunnya sholat itu kan. Nah sama dengan kita definisi sholat itu sendiri. Sholat kalau secara harfiah, secara logat artinya apa? Hah? Sholat kalau secara harfiah, secara logat artinya doa. Tapi yang disebut di sini, yang dimaksud di sini bahwa sholat itu bukan doa, tapi sebuah peribadatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Lalu sholat yang benar bagaimana? Nah, versi syariat penuhi syarat rukun itu. Sudah benar sudah. Asar 4 jangan ditambah atau jangan dikurangi. Maghrib pun 3. Subuh sekalian nih habis olahraga nih. Kan kebetulan duhur gak sempat sholat, subuh tak kasih 6. Tidak boleh. Kan gitu toh. Itu segi. Tapi karena sholat itu adalah hubungan komunikasi langsung seorang hamba dengan Tuhannya, maka syarat sholat ya, Imam Hujatul Islam Imam Bukhari mengatakan sholat yang diterima di sisi Allah, ya, yang diterima, yang keratu bahasanya di sisi, bukan di sisi fikih, di sisi manusia, di sisi syarat loh ya, di sisi Allah harus memenuhi 2 unsur. Harus memenuhi 2, baru ini benar menggui Gusti Allah. Bukan menurut fikih loh ya. Yang satu faham betul di bacaan, faham terhadap, bukan apal tapi faham. Contohnya Allahu Akbar, artinya Allah maha besar, Allah maha. Seperti apa kebesaran Allah? Kita harus tahu, harus paham. Bukan apal loh ya, tapi paham. Terus di sana ada bacaan apa itu? Ta'awud, apa bacaan kabirah itu apa? Bacaan apa namanya? Iftitah. Walaupun iftitah itu tidak masuk rukun. Jadi ketika kita nggak iftitah, sholat kita tetap sah. Coba bacaan iftitah apa? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Inni wajjahtu wajhiya. Stop dulu. Apa bahasa makna inni wajjahtu wajhiya itu? Saya hadapkan wajahku kepada wajah yang memiliki siapa itu? Nah, ketika tanya gimana sholat yang benar, paham betul bacaan loh. Jadi ketika kita membaca, saya hadapkan wajahku kepada wajahnya yang menciptakan segalanya, gitu kan? Berarti yang harus kelihatan, yang harus nampak di hati dan pikiran kita siapa? Allah. Itu yang yang kita lakukan selama ini. Berarti sholat kita masih belum. Saya mau tanya apa? Sholat yang kan gitu. Berarti kalau cara sholat kita seperti itu, berarti sholat kita selama ini masih belum. Yang penting sama dewe sih ngomong. Oke, lalu lagi nih, masuk rukun. Fatihah itu baik rukun enggak? Rukun. Kalau nggak baca Fatihah, ayo kita baca. Di Fatihah ada istilah, ada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka artinya apa? Kepadamu ya Allah aku. Tertib fisik Pak. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah aku wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu aku mohon
pertolongan. Nah, ketika bibir kita ngomong seperti itu, dumateng panjenengan Gusti kula nyembah lan dumateng panjenengan Gusti kula nyuwun tulung. Seharusnya yang kita lihat dengan mata hati pikiran kita siapa? Tapi selama ini coba ketika bibir kita bilang iya karena mutu, iya karena saya, yang kita lihat dengan mata hati kita siapa? Coba jujur aja. Ada tagihan gitu kan? Ada apa lagi? Lihat apain, ya katahin. Berarti kalau begitu salat kita ya wes. Habis itu udah ayat akhir nih. Ya, ayat akhir. Bacaannya di antara tahiyat akhir ya. Ada asyhadu an la ilaha illallah. Langsung kita tunjukkan. Atau kita ajukan tunjukkan. Berarti kita nunjuk siapa itu? Nunjuk saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dituding. Seharusnya yang kita tuding siapa? Tapi selama ini ayo selama ini siapa yang tuding itu? Tembok ya? Atau pantat jamaah di depan kita? Wah, pelecehan itu. Ayo, apa yang kita tuding itu? Katanya sama tanya sholat yang benar. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah jelas. Saya bersaksi bahwa tidak ada. Udah kita tunjuk, udah kita tahu kan seharusnya itu yang saya saksikan. Tapi kenyataannya wow. Pas diakhiri dengan salam. Kita salat sendirian. Duduk secara bersiap. Makanya kalau ke kanan lihat surga. Kalau ke kiri filosofi semua. Makanya ini nanti dengan zikir ya yang seminggu cuma ditambah angka 1 aja tidak apa-apa gitu kan. Kan cuma ditambah angka 1 kan, nolnya sama. Kan gitu. Biar kita belajar sholat yang benar. Bukan hanya filosofinya, tapi maknanya apa? Biar kita tidak masuk apa yang Allah datang. Jadi celaka orang yang fawailul lil musallin. Apa artinya? Fawailul lil alladzina hum an sholatihim, mereka yang lalai dalam sholatnya. Kalau lalai tidak sholat, istri ngingetin, mas belum sholat lo, anak kita, bapak belum sholat nih, udah gitu kan. Tapi kalau lalai dalam sholat ya jadi udah tapi mau nak muni ya karena butuh ya karena saya ketok lihat bibir bilang ini wajah tuh wajah iya, tapi yang kelihatan yang lain. Itu saya nggak tahu kalau sampean nggak tahu menilai diri saya sendiri gitu, nggak tahu sampean kayak apa gitu kan. Makanya ini nanti kita belajar langsung kita praktekkan menemukan tata cara sholat yang benar, karena harus dilakukan itu. Kelak kocok, bukan hanya kita tahu teorinya. Sama dengan pertanyaan Pak Zakaria tadi, nanti kenapa Pak ada orang yang terlalu ke kiri, terus kenapa ada orang yang terlalu ke kanan, terus gimana yang benar menurut yang jalur tengah-tengah orang, istilahnya Nahdlatul Ulama NU segala macam kan gitu. Nanti juga kita bahas. Makanya sekarang belajarlah jenengan menguasai pikiran jenengan dengan zikir itu. Jadi ini yang menjadi prioritas sebenarnya. Karena ketika ini sampai ketemukan nanti, yang lain akan mengikuti, benang merahnya akan ketemu nanti. Jadi fokus aja nih, bagaimana kita bisa zikir. Makanya tadi saya sarankan sama itu deh, Mas ya. Dan untuk yang lain, satu, kenapa jenengan masih belum punya pengalaman lebih? Kenapa jenengan masih belum
merasakan perjalanan mistik spiritual. Kenapa jenengan kok masih belum bisa menikmati dzikir? Karena jenengan salah satu jenengan itu masih aleman gitu toh. Jenengan masih terikat oleh bacaan dan terikat oleh jadi kita berusaha sudah agar bacaan kita urut sesuai petunjuknya. Yang satu jumlahnya harus sebisa mungkin sama ketika 333. Makanya prakteknya gimana? Ketika misalnya jenengan ketika sudah mulai nyaman, mulai enak, kaget, belum lagi. Kaget kan? Terus ketika udah la ilaha illallah sama sudah merasa nyaman, betul-betul nyatu nyambung, sama masih ingat belum baca sholawat. Menurut kan? Nah setelah itu ketika ismuddatnya tak heboh gitu. Oleh 1000 kurang 3.000. Untuk separuh kurang 3.000. Bek ngiler gini gitu. Kurang 100 gitu. Untuk karya ini, untuk pengalaman apa? Nemu kesilahan apa? Biasa. Ya kan cara melakukannya seperti ini. Untuk suwe. Terus gimana caranya? Hah? Ya. Sing digoleki apa kita? Jannah iku penikmat toh. Jadi saran nih. Ketika sampean jenengan zikir baca apapun, entah jenengan lagi baca istighfar atau tepat baca la ilaha illallah atau sholawat gitu, atau ismuddat, terserah apapun jenengan yang sudah bisa. Ketika jenengan merasa nyaman, ngerti nyaman, menikmati gitu loh, rasa sudah kok nyaman, itu teruskan, tinggalkan bacaan dan hitungan. Ini yang jenengan nggak nyampe kan di sini pak. Embek ini. Jadi ketika katina apa la ilaha illallah jadi kita baca kiai. Terus gimana ya sholawatnya belum dibaca. Terus gimana ismuddatnya belum dibaca. Udah usah mikir itu. Karena bacaan-bacaan itu adalah sarana atau wasilah untuk sampai kepadanya. Tujuan kita kan nyampe toh, bukan wasilahnya. Jadi usahakan wasilah sesedikit mungkin. Nah kita masih embah di sana pak. Ya pak, lah masih lah, gelem melakoni tak cukup. Tapi sing bolong-bolong aku yoro. Ikut dulu ya. Kok tak omongi kisinan aku yang menang. Etok karo. Etok karo. Ya. Jadi ini nanti ke belakang ya. Jadi makanya kenapa waktunya tidak saya tentukan. Biar jenengan bahasanya kalau lagi mood lagi asik tak dikir jam sekian. Jadi betul-betul muncul toko hati pak enak. Jadi ketika baca apapun kok sudah merasa nyaman. Wis terus wis. Saya pastikan tidak akan pernah terjadi apa-apa. Coba buktikannya, mungkin ada yang sudah sebagian mengalami. Ketika kita zikir masih terikat di hitungan, untuk geriduh, dari mau. Padahal cuma 40 menit, tapi rasanya koyok semalaman, koyok cek lama, gitu kan? Beda dengan orang yang sudah zikir, bisa menikmati bahasa solehan tadi. Masuk tek, langsung hidup. Gitu. Jadi ketika itu nafsunya udah mati. Hilangnya udah hilangi rasa gitu kan. Nah
Nah, cuma hilangnya rasa itu ada dua penyebab. Hilang rasane krono tutuk rikok nang Gusti Allah ono, tapi hilang rasane krono sirep. Jambo yang paling sering barangkali yang nomor 2 ini ya. Tapi anggap aja bonus gitu kan. Jadi ini ada cara baru ya. Jadi ketika sampean baca, kok sudah nyaman, teruskan, tidak usah terikat oleh baca dan di. Nah, malam ini kan sudah minggu ke-5 nih. Maka ismuddatnya ditaruh di sini. Apa? Ulu wa wanate. Ya. Namanya latifatul ahfa. Ahfa. Jadi kalau tahap keempat itu kan ada di atas sebelah kanan, namanya latifatul hobi kan. Kalau sekarang ada di ulu, di namanya latifatul ahfa. Terus dikir ismuddatnya tambah 1 aja Pak angka di depannya. Kemarin berapa? 4. Kalau tambah 1 angkanya 5. Ya, 5.000. Cuma nih kasihan nih ya. Udah untuk 5.000 saya tanya, jenengan kuat gak sekali duduk 5.000? Jujur aja. Ya. Kadang kuat, kadang enggak gitu kan. Kalau guru saya dulu bilang tak boleh berubah gitu. Tapi Raul ini gimana? Udah lagi promo nih kan. Lagi promo 5.000 nih ya, bisa Anda cicil 2 kali dah. Masa nih aku sikil gigingin jari. Jadi 5.000 bisa Anda kerjakan 2 kali. Kalau seandainya sekali duduk sampean merasa keberatan. Ya, udah boleh dikerjakan 2 kali. Biasanya kalau barang itu kredit itu lebih mahal atau lebih murah? Oke. Jadi kalau dikerjakan 2 kali maka tawasulannya diulang. Al-Ikhlas Al-Falak ananya diulang. Misalnya, setelah maghrib saya ambil 2.000 misal. Maka tawasulnya di atas semuanya. Ismuddatnya 2.000. Kan kurang 3.000.